Siapa yang merangsang kita untuk berani bahwa dalam hal ini Imam Syafi'i salah? Siapa? Imam Syafi'i sendiri. Dengan berani mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh. Setelah didesak, di mana? Di mana Imam Syafi'i rujuk? Dijawab, dari dalam kuburnya. Dari dalam kuburnya. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Kata Imam Syafi'i sendiri, madhabku adalah hadis sahih. Maka jika ada pendapatku, madhabku bertentangan dengan hadis sahih, maka aku rujuk. Aku kembali kepada kebenaran. Baik ketika aku masih hidup, atau sudah mati dalam kuburku, aku rujuk. Disinilah salah satu ulama murid Imam Syafi'i dengan berani mengatakan, Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh. Gitu. Padahal kalau diteliti di kitab beliau Ar-Risalah, dan seterusnya, nggak ada kata-kata beliau rujuk. Kok berani-beraninya ini ulama ini mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh? Gitu. Setelah didesak, di mana? Di mana Imam Syafi'i rujuk? Dijawab, dari dalam kuburnya. Dari dalam kuburnya. Tentang kedhaifan hadis kunut subuh sudah jelas, sudah terang benderang, diketahui oleh para ulama ahlul hadis, tidak ada pembahasan lagi. Ya berarti beliau rujuk. Beliau tidak kunut subuh. Rujuk dari dalam kuburnya. Rujuk dari dalam kuburnya. Kenapa kita orang awam, murid-muridnya, pengikut madhab Syafi'i masih berpegang kepada kunut subuh? Ini kan ada hadisnya. Hadisnya sahih loh. Memang hadisnya sahih. Pendapat Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya. Ustaz, begini. Anda boleh punya pendapat. Tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian. Keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal, Wa'il bin Hujur, sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar, yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini. Itu, muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi, karena dia sholat di belakang Nabi, Nabi nggak kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi, Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar, Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan oleh ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Ini muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan. Kunutnya ba'da ruku, bangun setelah i'tidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi. Allahumma hdini fiman hadid. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadid. Tapi hebatnya, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i, beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad, beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Syal Imam, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang. Quran belum hafal, hadis belum tahu, Masya Allah.